Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Pemirsa, memasuki hari ke-7 serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran semakin memanas. Sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara pada Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran atau IRGC melakukan serangan balik ke Israel Selatan sehingga bunyi sirine meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal yang diduga milik Iran. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang mengenai truk peluncur rudal yang diduga digunakan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dan memuji kinerja pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman pasukannya menyerang target militer Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target serangan ke Iran. Bahkan menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menenggelamkan 30 kapal Iran. Salah satunya adalah kapal Iris Dena milik Angkatan Laut Iran yang ditorpedo oleh kapal selam milik Amerika Serikat hingga menyebabkan 80 orang lebih tewas dan 32 awak mengalami luka-luka. Markas utama Komando Korps Garda Revolusi Iran telah menjadi sasaran serangan oleh militer Amerika Serikat Israel. Akibat serangan, sejumlah gedung dan fasilitas infrastruktur pemerintah Iran rusak berat. Pemirsa, Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Mulai dari siapkan kapal induk, melipat gandakan produksi senjata hingga biaya operasi militer mencapai 15 triliun rupiah per hari. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Hor Square, Teheran. Namun Mehdi Ziaei dari televisi Iran tetap memberikan laporan meskipun ledakan roket terjadi di dekatnya. حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو. خونه های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بیشرفا به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردم شریف ایران. ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ، میدان هور. شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan juga Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Khorram Shahr 4. Selain itu juga ada rudal hypersonik Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan juga drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Akibatnya banyak warga Zionis tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintah Israel. Meskipun telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hypersonik Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Dan serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk.